Halo semuanya, kembali lagi saya akan membahas tentang tayangan TEDx yang baru saja saya tonton yang berjudul The Secret of Speaking oleh Jesse Ekstrom. Dalam tayangan ini, Ekstrom membahas kunci hebat untuk menjadi speaker dalam public speaking yang bagus. Dia di sini membahas ada dua jenis pembicara. Yang pertama ada pembicara slot dan yang kedua ada pembicara mercusuar. Yang pertama kita bahas tentang pembicara slot dulu ya. Jadi pembicara slot ini berfokus pada persepsi publik dan juga audiens, seperti apakah mereka akan menyukai saya, apakah mereka akan menyukai saya dan suara saya, penampilan saya, serta lain-lain. Sehingga ini menurunkan efektivitas kita dalam menyampaikan informasi. Jadi karena kita terlalu ingin terlihat bahwa kita ini baik, penampilan kita ini bagus, jadi kita lebih berfokus pada penampilan kita sendiri. Jadi kita tidak peduli dengan reaksi dan apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Sedangkan yang pembicara kedua itu adalah pembicara mercusuar. Pembicara mercusuar ini mengalihkan cahaya dari diri sendiri kepada audiens kita di sekitar. Jadi tentang apa yang dibutuhkan oleh audiens dari diri kita. Jadi kita ini tahu nih apa yang bagus dan baik untuk audiens kita. Seperti contoh, Ekstrom memberikan contoh sebagai yang punya masih kecil dulu. Dia itu pernah berlari-lari untuk memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa truk es krim ini akan datang. Nah, pada saat itu dia tidak memperdulikan tentang rambutnya yang berantakan, bajunya tidak rapi, mungkin mukanya yang berkeringat. Itu semua dia lakukan karena dia ingin memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa truk es krim akan segera datang. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain, kepada audiens yang akan dia berikan informasi itu lebih diutamakan daripada penampilan diri dia sendiri. Jadi dia tidak peduli tentang persepsi publiknya, tentang apa yang dia pakai, tentang bagaimana keadaan dia. Yang penting dia bisa menyampaikan informasi yang benar dan yang dibutuhkan oleh orang lain. Sedikit cerita, saya ingin berbagi cerita tentang wawancara kerja saya beberapa waktu yang lalu. Jadi saya itu melamar pekerjaan. Kemudian di dalam sesi wawancara tersebut saya lebih berfokus pada penilaian diri saya sendiri. Kayak saya tuh punya ini loh, skill saya tuh punya ini. Terus kayak saya tuh lebih berfokus pada mereka harus berpikir bahwa saya ini baik, bahwa saya ini pintar. Tapi saya tidak berpikir kalau saya tuh bisa memecahkan masalah mereka, saya ini bisa menerapkan semua hal yang dibutuhkan oleh mereka. Saya tidak peduli itu. Dan akhirnya betul, saya kehilangan tawaran kerja itu. Di sini saya baru sangat sadar dan juga dari tayangan ini bahwa saya tuh sebenarnya tidak bisa untuk membuat orang-orang itu berpikir bahwa saya ini pintar. Itu saya sangat salah. Dan seharusnya itu saya berpikir bahwa saya ini bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk audiens, terutama dalam wawancara ya teman-teman. Ketika sedang wawancara, hal yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan oleh user. Jadi kita tuh tidak perlu menunjukkan bahwa kita ini bagus, kita ini baik gitu. Yang penting kita tuh bisa menyelesaikan problem-problem yang sering mereka hadapi, sehingga mereka berpikir untuk oke, ini bagus, ini kandidat yang pas untuk bagian ini. Gitu loh teman-teman. Jadi saran saya, sedikit kesimpulan juga dari saya, kalau kalian ingin jadi speaker yang baik dalam public speaking, coba deh kalian terapin kayak kebutuhan dari audiens kita tuh apa, terus kayak apa nih yang bisa kita bahas bisa bermanfaat untuk audiens kita ke depannya. Jangan hanya fokus pada diri sendiri ya, karena itu lebih, kalau menurut saya pribadi itu lebih tidak menjual ya teman-teman. Karena itu selain akan membuat audiens kita tidak mendengar dan lebih sedihnya lagi mungkin mereka tidak memperhatikan kita ya. Jadi itu cukup tidak berbobot teman-teman. Jadi menurut saya dan juga menurut tayangan TEDx oleh Jesse Ekstrom tadi itu, bahwa pembicara mercusuar itu lebih efektif ketika Anda menjadi seorang speaker dalam public speaking. Jadi kalian itu harus tahu apa saja yang dibutuhkan oleh audiens kalian, kebutuhan mereka apa, sehingga informasi yang Anda sampaikan tidak berbohong dan selalu bermanfaat untuk semuanya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan.